Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukung kami ya dengan cara like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkunjung ke channel YouTube kami, Sarungan Entertainment. Kuliatul Umam bersama SM Media mempersembahkan lomba ajang pencarian bakat bidang syiar Islam dan dakwah dalam acara Lomba Syiar Kuliatul Umam 2020 season 3. Jangan lupa dukung jagoan kalian dengan cara tekan tombol like pada video ini, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa berikan komentar yang positif. Dan yang terakhir, jangan lupa subscribe channel ini agar semakin berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana ala dinil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi baraknahu lahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basyir. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak nikmat, beribu-ribu nikmat, berjuta-juta nikmat, bahkan bermiliar-miliar nikmat, sehingga kita tidak dapat bisa menghitung nikmatnya satu persatu. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi mulia, baginda, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman Islamiyah. Yang terhormat, yang sama-sama kita hormati, pemimpin dan pengasuh Pondok Pesantren Hudatul Umam, yakni Abah Kiai Haji Turmudi dan Kiai Haji Ujang Miftahuddin beserta keluarga besarnya, yang mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dilancarkan dalam segala urusan-urusannya, diangkat dan dijauhkan dari penyakit-penyakit yang ada, serta diberi ketabahan dalam mendidik kita selaku santri-santrinya. Amin amin ya Rabbal alamin. Bahwasanya kita telah memperingati seorang peristiwa besar, peristiwa yang dialami oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi baraknahu lahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basyir. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Yang artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami, yaitu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Quran surat Al-Isra ayat 1. Hadirin rahimakumullah, bahwasanya perlu kita ketahui arti dari kata Isra adalah perjalanan di waktu malam yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga arti dari kata Mi'raj adalah
Dan juga arti dari kata mi'raj adalah suatu benda yang digunakan untuk naik dari bawah ke atas seperti tangga. Jadi waktu itu perjalanan Nabi mulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu menaiki Buraq, lalu ke Baitul Maqmur, ke Sidratul Muntaha sampai ke Arasy. Pada saat di langit ke-7, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk sholat 5 waktu. Pertamanya sholat 5 waktu atas anjuran Nabi Musa alaihissalam. Rasulullah diperintahkan oleh beliau untuk meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Nabi Musa alaihissalam baru tahu bahwa umat Nabi Muhammad adalah umat yang lemah. Singkat cerita, akhirnya permohonan tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari yang 50 waktu menjadi 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Jangankan yang 50 waktu, yang 5 waktu aja kita udah males-malesan mengerjakannya. Nasi uduk si nasi kering, dicampur nasi pera. Dengar beduk mah sering, tapi disuruh sholat malah pada pura-pura. Nasi uduk si nasi kering, dibungkus di daun talas. Dengar beduk mah sering, tapi disuruh sholat malah pada males. Hadirin hadirat rahimakumullah. Rasulullah SAW juga bersabda, "Man taraka sholati amdan muta'addiman faqad kafara jiharah." Yang artinya siapa orang yang meninggalkan sholat dengan disengaja, maka dia telah kafir. Hadirin hadirat rahimakumullah. Marilah kita, dalam hadis lain juga dikatakan amal pertama yang dihitung dari hari kiamat adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, maka niscaya amal ibadah yang lain juga akan baik. Tetapi kalau sholatnya buruk, maka niscaya amal ibadah yang lain juga akan buruk. Hadirin hadirat rahimakumullah. Rasulullah SAW juga bersabda, "As-sholatu imaduddin." Salat adalah tiang agama. Barang siapa orang yang meninggalkan salat, maka sama aja dia udah meruntuhkan agamanya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tata cara salat kita juga harus mengikuti tata cara yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Juga ibadahnya para nabi-nabi terdahulu, dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam, dan juga ibadahnya para malaikat-malaikat. Maka oleh karena itu, mari kita sama-sama benarkan diri kita dari mana saja, dari tata cara sholat kita, dari akhlak kita kepada guru-guru kita, orang tua kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, bahkan semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Seperti akhlaknya baginda Nabi Muhammad SAW. Akhlaknya beliau tidak ada yang bisa menandinginya. Beliau selalu menghormati kedua orang tuanya, kawan-kawan ayahnya, kawan-kawan ibunya, kawan-kawan kakek dan neneknya, bahkan kawan-kawan pamannya, dan juga seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Beliau selalu menghormatinya maupun itu mati atau hidup. Hadirin hadirat rahimakumullah. Beliau juga mengajarkan kita untuk dengan tata cara makan. Beliau makan tidak pernah saat keadaan bersandar. Beliau juga mengajarkan samillahi ta'ala wa kul biyaminika wa kul mimma yalik. Keberkahan makanan, mencuci tangan, dan barakatatul wudu qablaha ba'dahu. Keberkahan makanan, mencuci tangan sebelum dan sesudahnya. Dan Rasulullah SAW juga mengajarkan samillahi ta'ala wa kul biyaminika wa kul mimma yalik. Yang artinya sebut nama Allah ketika hendak makan, dan pakailah tangan kanan dan pakailah tangan kanan sebelum engkau dan carilah makanan yang dapat engkau jangkau. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Zakiatul Laila. Jangan lupa dukung saya untuk like,
comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.